Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara, para jamaah, sahabat, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, kesempatan yang baik ini, marilah kita untuk terus senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang terpilih, menjadi hamba Allah yang terbaik, menjadi hamba Allah yang senantiasa mendapatkan rahmat, hidayah dan inayah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua yang memohon keselamatan, memohon kebaikan, memohon kesuksesan, dan juga memohon kebaikan-kebaikan yang lainnya, baik di dunia maupun di akhirat, semuanya diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi orang yang sukses di dunia, dan juga mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan, kesuksesan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita mendapatkan mudah-mudahan ya Allah diberikan kebaikan hidup di dunia dan juga kebaikan kehidupan nanti di akhirat, dan dijauhkan dari berbagai macam azab dan siksa. Masya Allah. Salawat dan salam tak lupa juga kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tauladan, adalah contoh yang terbaik, yang memberikan banyak ilmu, yang memberikan banyak hikmah dan pelajaran bagi kita umatnya, bagi kita yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara. Sebelumnya saya telah membahas yang terkait dengan bagaimana sesungguhnya seorang hamba, seorang manusia itu sangat membutuhkan, fakir kepada Allah Subhanahu wa taala, berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu sendiri keinginannya begitu banyak, keperluannya begitu banyak. Oleh karena itu, manusia sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat memerlukan kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala keperluannya, segala kebutuhannya, segala apa yang menjadi hajat hidupnya mendapatkan kebaikan dan dimuwafaqah oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan restu Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan restu dan persetujuan muwafaqahnya Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh manusia, oleh hamba Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kemudian itu akan memberikan kebaikan, akan memberikan manfaat, baik bagi dirinya maupun bagi keluarganya, teman-temannya, dan juga orang-orang yang lainnya. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan doa, berkaitan dengan permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini perlu kemudian kita mengambil sedikit perhatian, kita menyisihkan waktu kita untuk kemudian kita belajar tentang ilmu agama, tentang bagaimana akhlak kita di dalam berdoa, di dalam kita bermunajat, memohon segala urusan-urusan kita, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya salat itu sendiri adalah doa, maka doa itu sendiri juga masuk seperti orang melaksanakan ibadah salat. Ada syaratnya, ada rukunnya, dan kemudian di sana terdapat doa yang diterima dan juga terdapat doa yang tidak diterima, ataupun doa yang gagal, doa yang tertolak. Nah, bagaimanakah kemudian kita dapat mengambil hikmah, dapat mengambil pelajaran? Mungkin kita bertanya di dalam diri kita, bukankah kita telah banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita begitu rajin memohon kepada Allah, tetapi kenapa belum banyak
yang diijabah, belum banyak yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita itu sendiri seakan-akan berlalu begitu saja. Doa kita itu sendiri kita sering munajatkan, sering kita meminta, tetapi kita belum melihat begitu banyak hasilnya sebagaimana yang kita harapkan, sebagaimana kita inginkan. Oleh karena itu kita perlu mengintrospeksi, kemudian kita perlu melihat kembali, adakah di sana kemudian rintangan, adakah di sana kemudian halangan, adakah di sana yang membuat doa seorang hamba itu sendiri tertolak, doa seorang hamba itu sendiri terhalang untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Yang artinya, sesungguhnya Allah Maha Baik, maka Allah hanya menerima yang baik-baik saja. Dan kelanjutan dari hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Summa zakara ar-rajula yutilus safar as'as wa aghbar yamuddu yadaihi ala samai ya rabbi fa mat'amuhu haramun wa masrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghuziya bil haram fa kaifa yustajabu li zalik." Yang artinya Rasulullah melanjutkan bahwa sesungguhnya Allah hanya menerima yang baik-baik saja, maka Allah tidak akan menerima sesuatu keburukan, sesuatu yang datang dari yang tidak baik, maka akan tertolak dengan sendirinya. Dan Rasulullah kemudian melanjutkan di dalam hadis tersebut bahwa Rasulullah menyebutkan ada seorang anak manusia. Dia telah melalui perjalanan yang sangat jauh, sangat panjang. Yang dia maksud adalah bahwa Rasulullah ingin menggambarkan ada seorang anak manusia yang di dalam kehidupan di dunia sudah berjalan begitu lama, begitu jauh. Dia mengembara di dalam kehidupan di muka bumi ini sendiri. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan lusuh, dalam keadaan kotor, dalam keadaan berdebu, dalam keadaan segala macam kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh anak manusia tersebut. Tetapi kemudian Rasulullah melanjutkan, orang itu terus kemudian berdoa kepada Tuhan, "Ya Rabbi, ya Rabbi." Dia menengadahkan tangannya, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi makanannya kemudian adalah sesuatu yang haram. Minumannya juga kata Rasulullah masrabuhu haram. Minumannya juga adalah sesuatu yang haram. Pakaiannya juga adalah pakaian yang haram. Dan dia kemudian tumbuh berkembang, wa ghuziya bil haram, tumbuh berkembang manusia tersebut penuh dengan berbagai macam keharaman-keharaman. Fa kaifa yustajabulah. Maka bagaimana mungkin doa orang yang bermunajat meminta tersebut dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.